Jadi pada tutoring ujian akhir semester ini saya akan membahas tentang mata kuliah Global Political Economy. Pertama saya akan menjelaskan tentang perspektif konstruktivis. Di sini saya akan menjelaskan ontologi, epistemologinya, analisisnya, beserta dua ide utamanya. Yang pertama itu ada ontologi. Ontologi pada perspektif konstruktivis ini mengarah pada ide, norma, dan identitas pada aktor tertentu. Terus ada epistemologinya itu menunjukkan motivasi pada aktor. Aktor tersebut dengan identitas tersebut motivasinya apa, kepentingannya apa. Terus ada unit analisisnya itu ada social communities. Terus ada dua ide utamanya itu. Yang pertama, who an actor think he or she is within a particular context or identity. Di sini menjelaskan bahwa aktor itu bukan hanya negara aja, tapi melainkan individu atau interest group tertentu. Terus yang kedua itu what he or she seek to gain through the performance of their social role or interest. Dengan ide tersebut, apa yang dia ingin capai, kepentingannya oleh aktor tersebut. Contohnya, tadi disebutkan bahwa unit analisisnya itu adalah social communities. Contohnya itu terkait dengan gerakan Greenpeace. Kalau dilihat dari objektif, gerakan Greenpeace itu mereka tujuannya ingin menjaga atau menyelamatkan alam kan, mempromosikan hal-hal tersebut. Tapi kalau misalkan dilihat dari perspektif ekonomi, mungkin mereka bisa aja melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan gitu. Terus contoh lain itu ada Donald Trump sebagai presiden AS, di mana yang kita tahu bahwa Amerika sendiri itu menganut perspektif liberal, di mana contohnya itu adanya kebijakan politiknya itu berkuasa. Contohnya itu ada perang dagang, di mana dari kebijakan tersebut mendapatkan keuntungan atau nilai yang dipahami oleh Donald Trump itu sendiri sebagai keuntungannya gitu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan perspektif feminisme, di mana perspektif ini muncul setelah aliran liberalisme. Di sini saya akan menjelaskan dulu pemahaman tentang seks, gender, dan sexual orientation. Yang pertama itu, seks itu mengarah pada perbedaan biologikal antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, kalau laki-laki itu mempunyai jakun atau mempunyai testis. Terus, kalau perempuan mempunyai vagina. Seperti itu. Kalau gender itu merupakan peran individu dalam masyarakat. Itu lebih mengarah kepada perilaku atau sifat. Contohnya itu karakter maskulin atau feminim yang dimiliki oleh seseorang yang konteksnya sosial dan kultural. Terus ada juga sexual orientation, itu contohnya biseksual, gay, lesbian, marriage, normal, dan sebagainya. Terus feminisme ini mengatakan bahwa kalau misalkan seks antara female, yaitu female dan male or male, itu laki-laki dan perempuan itu menentukan identitas kita, dimana gender socially constructed role, contohnya itu maskulin, feminim. Lanjut, saya akan membahas tentang 3 teori utama yang ada di feminis. Yang pertama itu adalah structural function theory, di mana diambil dari social theory yang diambil dari ilmu sosiologi. Teori ini menjelaskan bahwa melihat manusia terlihat sangat kompleks. Maka dari itu mereka membutuhkan struktur untuk bekerja sama dalam membentuk solidaritas dan stabilitas. Yang kedua itu ada symbolic interaction theory, di mana teori ini gunanya untuk membedakan perempuan dengan laki-laki secara simbolik. Contohnya itu perempuan memakai make up atau memakai rok. Yang ketiga itu ada conflict theory, di mana di sini itu ada namanya gender stratification, supaya tidak ada konflik antara dua jenis seks yang berbeda, yaitu antara laki-laki dan perempuan, maka semuanya itu harus berkuasa gitu. Ada gender yang mengarah pada seks yang powernya emang tinggi. Contohnya itu ada
ayah sebagai kepala keluarga yang ada untuk menjaga keluarga tetap harmonis, yang cenderung kuasanya itu lebih dominan di dalam keluarga. Jadi feminisme atau gender role kalau di dalam GPI ini dikaitkan dengan feminisme itu sebagai gender role sebagai tenaga kerja yang dikaitkan sama Karl Marx mengenai classification of labor, di mana pekerja yang susah untuk sukses dan makmur karena kemampuannya dibatasi oleh fisik yang mereka miliki. Jadi buruh itu ya tetap aja menderita karena mereka dibatasi sama fisiknya yang berbeda gitu. Contohnya seperti fisik perempuan kan terlihat berbeda dengan laki-laki. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perspektif Marxisme. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pemahaman Marxisme itu berbeda dengan sosialisme, di mana sosialisme adalah produk akhir atau produk modern yang dihasilkan dari Marxisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ontologi, epistemologi, unit analisis, dan 3 asumsi utama Marxisme dalam pendekatan IPI. Yang pertama, ontologi dalam Marxisme itu ialah national or transnational elites exploit subordinate actor, di mana di sini menjelaskan mengenai material dynamic itu seperti uang, modal, dan power itu dapat mengeksploitasi sumber daya. Yang kedua itu ada epistemologi. Change is a result of class conflict and intra-elite struggle, di mana perubahan adalah hasil dalam kelas konflik dan perjuangan intra-elit. Unit of analysis dari Marxisme itu sendiri adalah social class dynamics. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 asumsi utama Marxis dalam pendekatan international political economy atau IPE. Yang pertama itu historical process of change in societies and at the global level reflect different modes of economic development and wealth accumulation. Artinya proses perubahan sejarah itu dalam masyarakat di setiap negara itu berbeda-beda. Seperti contohnya Indonesia, Thailand, dan Malaysia itu memiliki proses perubahan sejarah yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model of economy development, di mana model ini digunakan dalam pembangunan ekonomi dan akumulasi dari kekayaan suatu negara. Yang pertama itu ada pendekatan state center, di mana negara yang mengatur atau menyusun pembangunan negara tersebut secara rinci. Contohnya itu Indonesia. Indonesia itu punya Bappenas atau Badan Pembangunan Nasional, di mana mereka yang merancang dan menyusun pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu Indonesia itu termasuk kayak negara yang perannya paling penting dalam pembangunan. Mengapa? Karena Indonesia itu negara yang cukup muda dan tahapan society yang educated itu masih belum ada gitu loh. Kayak belum ada pada tahapan society yang educated, morally educated, dan intellectually educated, seperti itu. Terus yang kedua itu ada pendekatan society center, di mana masyarakat memiliki peranan yang sangat penting, yang sangat besar dalam pembangunan. Contohnya itu negara-negara Eropa, di mana proses civilization mereka itu sudah panjang. Mengapa mereka bisa sukses memiliki menganut pendekatan ini? Karena mereka memiliki kualitas sumber daya yang bagus. Ini tergantung dari 3 level of morality. Yang pertama itu you do it because you know to do it. Ini adalah level yang paling tinggi dalam morality, yang artinya melakukan sesuatu karena merasa itu kewajibannya. Yang kedua itu you do it because obligation and others, melakukan sesuatu karena orang lain juga melakukannya gitu. Yang ketiga itu ada you do it
because you have a punishment if you don't do it. Melakukan sesuatu karena ada hukuman bila tidak melakukannya. Nah, pendekatan society center ini bisa berhasil karena masyarakat itu menerapkan level morality yang pertama. You do it because you know to do it. Melakukan sesuatu karena merasa itu kewajibannya. Pendekatan yang ketiga itu ada pendekatan market center, di mana pasar berkontribusi besar dalam perekonomian, tetapi pemerintah tidak mencampuri proses tersebut. Contohnya Amerika Serikat. Perspektif liberal, kita tahu kalau Amerika Serikat itu menganut perspektif liberal, di mana negaranya itu kaya karena adanya campur tangan pasar di dalamnya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan asumsi utama yang pertama itu menjelaskan bahwa perubahan sejarah di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, tadi juga saya sudah menjelaskan model-model pembangunan ekonomi yang diterapkan di negara itu berbeda-beda. Nah, saya tadi sudah menjelaskan beberapa model yang digunakan pada negara-negara tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan asumsi utama Marxisme dalam IPI yang kedua itu ada capitalism is the main driving force in GPI, di mana perspektif kapitalisme sangat berpengaruh di dalam GPI karena dianggap sesuatu yang sangat buruk karena yang kaya bisa ekspansi lebih besar sedangkan buruh akan tetap menjadi buruh. Lalu asumsi yang ketiga dari perspektif Marxisme dalam IPI itu ada sifat alami dari pendekatan ekonomi itu emang dari sana itu kapitalis, di mana proses kapitalis itu menciptakan konflik antara pemilik modal dengan buruh atau bisa disebut dengan demand manager. Jadi pemilik modal itu bisa berpartisipasi dalam bisnisnya atau tidak. Kalau emang dia nggak berpartisipasi, dia pasti bakalan menyewa orang atau meng-hire orang sebagai yang disebut dengan director. Nah, di bawah director itu ada manajer yang bisa dianggap sebagai buruh. Suara buruh itu cenderung tidak didengar karena emang nggak ada keuntungan gitu dari pemilik modal untuk mendengarkan suara buruh, karena emang buruh sendiri di hire oleh director yang gajinya sendiri pasti dari pemilik modal, di mana emang buruh itu cenderung itu mengikuti kebijakan yang dimiliki oleh pemilik modal tersebut di perusahaan itu. Nah, itu yang dinamakan dengan proses kapitalis. Nah, selanjutnya itu kapitalis, ada yang namanya interest capital accumulation, di mana dalamnya itu ada yang menyebabkan class conflict, di mana owners itu atau pemilik modal telah bekerja sama dengan elit politik dengan memberikan sumbangan atau berpihak pada purpose tersebut. Jadi buruh itu atau manajer itu cenderung tidak memiliki kekuasaan atau powerless karena itu dia harus mematuhi orang-orang yang levelnya lebih tinggi daripada dia, seperti itu. Terus jadi pendekatan Marxisme di GPI itu berbagi fokus utama pada pemahaman dinamika sosial dari eksploitasi penciptaan kekayaan secara global, di mana negara mana yang paling kaya di dunia ini, maka dialah yang bisa ekspansi, dan negara yang sudah kaya tersebut akan terus menjadi kaya karena dia memiliki source of power atau material dynamic yang tadi saya sudah jelaskan bahwa uang, modal, dan kekuasaan itu bisa mengeksploitasi sumber daya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai perspektif realis, di mana saya akan menjelaskan mengenai ontologi, epistemologi, dan asumsi utamanya. Ontologinya itu berpusat pada negara sebagai aktor utama. Pendekatannya itu mengenai pendekatan rational choice theory, di mana negara itu sifatnya rasional. Mereka memaksimalkan usaha untuk mendapatkan atau memenuhi kepentingan nasionalnya. Fondasi utamanya itu adalah political economy.
Contohnya itu ada pelarangan Huawei yang melakukan bisnis di Amerika Serikat. Donald Trump mengatakan hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan, di mana AS takut data-data konsumen Huawei di AS itu diambil. Dalam perspektif realis, ini mencari siapa yang paling kuat. 3 asumsi utama dan premis dalam perspektif realis. Yang pertama itu negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Oleh karena itu, negara harus menjadi unit analisis utama. Yang kedua itu dinamika internasional dibentuk berdasarkan kalkulasi rasional negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional itu ada 2, power atau kekuasaan, dan security atau keamanan. Terus yang ketiga itu ada lingkungan internasional, sistemnya itu anarki, di mana negara itu untuk memenuhi atau mendapatkan kepentingan nasionalnya itu negara akan menghalalkan segala cara, termasuk juga perang, di mana anarki itu pemahamannya ialah tidak ada seseorang atau negara yang mempunyai power untuk mengontrol atau mempengaruhi negara lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the School of Realism. Jadi saya akan menjelaskan pakar-pakar realism. Yang pertama itu ada Thucydides. Dia ini aktor klasikal realism, bapak dari realis, seorang panglima jenderal Athena dulunya. Dia itu menulis buku berjudul The History of the Peloponnesian War yang memiliki 3 aspek utama. Yang pertama itu ada secara natural pasti ada negara yang kuat dan negara yang lemah. Negara yang lemah ini diibaratkan sebagai policy takers atau pengambil keputusan, negara yang tunduk pada aturan yang sudah dibuat di internasional. Yang kedua itu ada bijaksana. Menurut Konghucu sendiri, bijaksana itu di atas intelektualitas, di mana di sini di variabel ini ada namanya principle of justice, di mana berbeda dengan private morality, itu adalah prinsip manusia berbeda dengan morality dan common sense, di mana karena menurut kita hal itu benar, belum tentu menurut orang lain itu benar. Terus wisdom di sini sendiri adalah artinya itu kebijaksanaan, di mana cara membuat keputusan berdasarkan akal dan nurani. Yang ketiga itu ada perang adalah sifat asli negara. Hasilnya dapat dinikmati bila tujuan perang sudah tercapai. Lalu tokoh yang kedua itu ada Niccolo Machiavelli. Dia itu menulis buku The Art of War pada tahun 1521. Terdiri dari 5 aspek utama. Yang pertama itu, pemimpin suatu negara harus licik, lincah, kejam, tapi harus adil karena setiap manusia itu mau diperlakukan dengan baik. Yang kedua itu, serangan sebaiknya dicegah untuk melindungi diri dari kehilangan power atau kekuasaan. Perang itu pasti akan tetap terus ada gitu, tetap terus terjadi. Caranya itu kita harus menginisiasi perang, dimana kita harus melihat kapasitas negara kita itu cukup atau tidak melawan negara yang ingin mengajak perang itu. Terus aliansi negara tersebut siapa aja, gitu. Terus yang ketiga itu negara tidak boleh sepenuhnya percaya pada negara tetangga dan aliansi. Karena di dalam prinsip realism itu tidak ada prinsip kebaikan. Yang keempat itu tidak ada konsep moralitas dalam HI. Negara lain, yang artinya di mana negara lain tidak boleh mencampuri urusan negara lain karena tidak ada keuntungannya dari situ. Yang kelima, yang terakhir itu ada keadilan dan kekuatan dibangun oleh kekuatan negaranya sendiri, bukan dari seeking power dari negara lain. Jadi cukup sekian untuk tutoring ujian akhir semester
kali ini. Selamat menonton dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemahaman. Saya mohon maaf. Mungkin akan saya perbaiki di tutorial selanjutnya. Terima kasih.